Hai, apa kabar? Kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini untuk kelas 3 kita akan memasuki masih di bab 4 aku dan lingkunganku. Ya, di pelajaran bab ini kita belajar tentang bagaimana kita menjaga lingkungan di mana kita tinggal ataupun lingkungan termasuk bumi ya. Nah, seperti biasa kita akan mendengarkan puji-pujian, mendengar pujian buat Tuhan kita sebagai bentuk pengakuan kita atas ciptaan Tuhan untuk kita nikmati. Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami dapat belajar walaupun jarak jauh.
Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, memberikan pengetahuan kepada anak-anak-Mu, agar apa yang kami pelajari saat ini, itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Aku bisa bersahabat dengan lingkunganku. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus bersahabat dengan lingkungan? Bukankah kita bersahabat dengan teman-teman kita? Tapi di sini kita diajarkan untuk bersahabat dengan lingkungan di mana kita tinggal. Buat apa kita harus bersahabat dengan lingkungan kita? Itu pertanyaannya ya. Buat apa kita harus menjaga lingkungan kita, terus bersahabat dengan lingkungan kita lagi, seperti kita bersahabat dengan teman-teman kita, ya kan? Masih ingat pelajaran pelajaran sebelumnya ya, video sebelumnya, ini ciptaan Tuhan yang begitu indah ya. Ada gunung, ada danau, ada pepohonan yang sangat indah sekali ya. Kelihatan dari sini, ini pasti adem di sini tempatnya ya. Ini lagi hampir sama, ada danau, ada pegunungan yang sangat indah, ada tempat camp orang-orang ya. Nah, ini juga pemandangan, bukan ini batu, pasir, kemungkinan ini ya. Pemandangan yang sangat indah, tidak ada pohon, tapi sangat indah kelihatan dari sini ya. Tapi kalau kita tinggal di sana agak susah mendapatkan air. Tapi kalau kita jalan-jalan ke sana, ini untuk buat foto ya, sangat indah. Tuhan ciptakan semuanya ini untuk kita nikmati ya. Anak-anak, apakah sudah pernah datang ke daerah seperti ini? Kalau Bapak sudah pernah ya. Kalau seperti ini juga Bapak sudah pernah, mungkin anak-anak sudah pernah. Yang lingkungan seperti ini pun banyak anak-anak, bahkan saat ini orang-orang atau anak-anak yang mendapatkan video ini yang ada di daerah, mungkin kampungnya seperti ini. Iya, di kampung saya danau banyak, pohonnya banyak, ya bisa saja terjadi. Ya, tapi kalau ini sangat jarang ya, di Indonesia nggak ada seperti ini ya. Nah, kenapa kita harus bersahabat dengan lingkungan kita? Ya, sebagai anak Tuhan, apa yang dapat saya buat lingkungan? Ya, sebagai anak Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk lingkungan kita? Ya, itu pertanyaannya. Alam adalah pemberian Allah yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Ya, ini yang ya. Alam adalah pemberian Allah yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Jadi alam ini Tuhan ciptakan untuk kita nikmati bersama-sama. Ya, kalau Bapak bisa menikmati, anak-anak juga bisa menikmati. Kalau tetangga kita bisa menikmati, kita pun bisa menikmati. Kalau negara lain bisa menikmati, kita pun bisa menikmati dengan cara berkunjung ke negara lain. Ya, Tuhan ciptakan contohnya negara tetangga kita, Malaysia, kita menciptakan lingkungan yang sangat indah. Boleh nggak kita menikmati? Boleh. Kita datang berkunjung ke sana sebagai turis ya. Demikian juga negara tetangga yang lain datang ke Indonesia untuk menikmati alam ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia. Ya, siapapun boleh menikmatinya, tidak terbatas. Ya, contohnya Bogor. Oh, itu hanya boleh dijalankan datang ke sana yang beragama ini aja. Nah, semua kita bisa menikmati. Atau Bogor itu hanya dinikmati oleh yang berusia yang sudah agak tua. Enggak, semua kita bisa menikmati. Anak-anak Tuhan pun boleh, yang bukan beragama Kristen pun boleh menikmati ciptaan Tuhan ini. Tidak ditentukan harus beragama ini, suku ini, tidak. Semua Tuhan berikan untuk kita nikmati. Ya anak-anak ya. Jadi apapun yang Tuhan ciptakan ini boleh kita nikmati. Kenapa perintah Tuhan? Yaitu kita pelihara. Ya, semua manusia tanpa terkecuali, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua, sama-sama bertanggung jawab menjaga dan memelihara lingkungan alam ini. Jadi, baik anak-anak yang mau kecil atau sudah remaja, dewasa maupun orang tua, sama-sama menjaga lingkungan di mana kita tinggal. Lah, pertanyaan Pak, di mana kita tinggal aja? Enggak juga, maksudnya di mana kita berada. Contohnya kita pergi ke Kalimantan, di mana kita tinggal di Kalimantan, kita harus menjaga lingkungan kita.
kita pergi ke Sumatera, kita pergi ke sana, jaga lingkungan kita juga di mana kita tinggal. Jadi dimanapun kita pergi, harus menjaga lingkungan, ya. Jadi anak-anak, coba perhatikan di lingkunganmu. Apakah ada sampah yang bertumpuk? Silakan dibuang sampah ke tempat sampah. Ya, kalau ada yang bertumpuk, dibuanglah ke tempat pembuangan supaya tidak bau di dekat rumah kita, ya. Contohnya ada sampah di jalan, diambil dibuang ke tong sampah. Itu tugas kita bersama-sama, tidak terkecuali. Ya anak-anak ya. Maka sudah melakukan hari ini? Sudah? Kalau belum, laksanakan ya. Baik, seperti biasa, Bapak mengingatkan jangan lupa di like videonya ya. Video ini di like ya, terus di subscribe kalau belum di subscribe, terus di share buat teman-temannya ya. Bapak tidak lupa terus untuk tekan loncengnya dibunyikan ya. Oke, contoh sederhana untuk menjaga lingkungan kita ya. Sampah plastik akan terurai selama 10-20 tahun. Jadi anak-anak, kalau belanja ke Alfa atau Indomaret atau ke pasar, bawa tentengan plastik itu ya, contohnya beli gorengan gitu kan. Plastik yang kamu anak-anak pegang itu terurai. Terurai itu apa? Itu bisa menyatu dengan tanah atau dia sudah tidak bentuk plastik lagi. Itu lamanya 10-20 tahun. Bayangkan anak-anak. Ya, kalau usia anak-anak saat ini 15, berarti pada saat 25 tahun, usiamu 25 tahun, yang kamu pakai sekarang itu baru bisa terurai dengan tanah. Atau sampai 20 tahun, bayangkan kalau usia 15 tahun, atau iya 15 tahun, berarti pada saat usia 35 tahun, baru itu plastik yang kamu pegang hari ini, 20 tahun yang akan datang, baru bisa itu terurai dengan tanah. Ya. Nah, apalagi botol plastik akan terurai selama 450 tahun. Bayangkan, kamu minum teh kotak ada yang plastik itu atau Yakult contohnya. Apalagi ya yang di dalam kemasan plastik, kamu minum botol Aqua dalam plastik itu kamu minum, itu terurai selama 450 tahun. Berarti kamu minum hari ini, sudah nggak ada lagi kamu di bumi ini, belum habis itu terurai dengan tanah. Plastik yang kamu pegang hari ini. Coba bayangkan itu. Kalau kamu hidup, usia kamu contohnya 70, berapa plastik botol yang kamu gunakan selama kamu hidup? Itu berapa berkepanjangan itu? Sudah tak terhitung. Nah, jadi anak-anak, mari kita menjaga lingkungan kita. Kalau ada plastik, hematlah menggunakan plastik ya. Saat ini pemerintah negara kita menganjurkan untuk menghemat plastik. Kalau anak-anak yang ada di kota, kalau kita belanja saat ini yang terkenal Indomaret atau Carrefour atau Alfa, kalau kita belanja sudah tidak ada plastik, terpaksa kita bawa tentengan sendiri ya, yang dapat terurai dengan tanah ya, dijual itu ya. Nah, coba perhatikan ini plastik ini. Sekarang sudah dibilang stop menggunakan plastik. Ya, plastik ini ya, ini yang disebut tadi 10-20 tahun baru terurai dengan tanah. Ya. Coba nih. Ada sampai di laut nih, orang belanja di laut nggak mungkin lah ya, tapi orang belanja membuang sampahnya ke laut. Bayangkan sampai 10-20 tahun. Coba kalau ini dimakan oleh ikan. Ikannya pasti mati. Nah, kalau ikannya sudah mati, apa yang kita nikmati? Sudah nggak bisa makan ikan lagi kan? Karena apa? Sampah masuk ke laut. Ya, Bapak pernah naik kapal, Bapak lihat kapalnya itu membuang sampah banyak banget. Nah, itu. Jadi, jangan kita menggunakan plastik lagi ya. Menggunakanlah plastik, boleh menggunakan plastik tapi dengan hemat ya, hemat atau segunanya saja ya, ya anak-anak ya. Nah, perhatikan ini apa? Ya, ini adalah tisu. Tahukah anak-anak dari manakah ini tisu? Terbuat dari mana tisu? Ada yang tahu? Perhatikan ini. Ini adalah pohon. Jadi tisu ini sebenarnya dari pohon. Kok bisa Pak? Iya, ini diolah jadilah tisu. Pohon ini
jadi kayu diolah ya jadi ini. Pohon itu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup, untuk kita bernafas. Nah, kalau ditebangin semua pohon untuk buat tisu, apa jadinya kita? Nggak bisa bernafas kan? Nah, makanya kita harus menjaga lingkungan kita. Pohon-pohon ini harus kita jaga, jangan ditebang semua. Makanya menggunakan tisu pun kita harus hemat, ya. Ada orang pakai tisu kalau ngambil habis makan yang diambil banyak, habis itu dibuang, ya. Bapak tidak tahu hitungannya satu lembar tisu itu berapa ukuran kayu digunakan untuk menghasilkan satu tisu. Untuk menghasilkan segini tisu banyak, berapa kayu yang harus digunakan untuk menghasilkan tisu seperti ini, ya. Kalau pohon ditebang sembarangan akan menghasilkan apa? Inilah yang terjadi. Nah, ini dikundul semua pohon-pohonan ini, diambil pohon-pohon yang besar, dan yang kecil-kecil pun pasti nanti akan diambil ini. Ketika datang hujan, apa yang terjadi? Iya, longsor ya. Terus karena kenapa? Karena tidak ada lagi yang menahan air. Ketika datang musim kemarau, air pun tidak ada karena tidak tertahan oleh akar-akar pohon. Langsung ketika hujan datang turun ke bawah. Sampailah ke kali, sampailah ke danau, sampailah ke laut, buang semuanya ke laut. Jadi kita kekurangan air untuk diminum. Dan pohon-pohonan pun mati semuanya karena tidak ada air lagi. Siapa yang menyiram? Ya kan? Satu gunung siapa yang menyiram kan gitu ya anak-anak ya. Jadi mari kita menghemat. Jadi kita harus bersahabat dengan lingkungan kita. Jadi, kalau kita punya tanaman depan rumah, mari kita siram, ya dirawat. Karena ketika ada pohon depan rumah, seger juga kan, adem rumahnya ya. Coba kalau di depan rumah nggak ada apa-apa, itu pasti hawanya panas ya, karena ketika di siang hari itu panas yang ampun. Tapi kalau ada banyak pohon itu kan, ya anak-anak ya. Jadi kita harus bersahabat dengan lingkungan kita tinggal, ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.